Hafiz ya. Hafiz masuk lagi nanti. Hafiz kasih tahu Hafiz boleh masuk lagi nanti. Oke. Mungkin tadi tabrakan pada waktu saya mencet tombol rekam ya, tombol rekam. Jadi itu dan kuliah dan evaluasi pembelajaran itu juga saya potong jadi 3 ya, sehingga kalian bisa cicil ya, bisa cicil sebagian-sebagian. Pas nanti dapat wifi gratis bisa dilihat lagi begitu ya. Jadi tidak hadir. Kemudian saya juga yang itu karena kita sudah ada rekamannya, nanti saya coba upload juga rekamannya. Ini internet di rumah saya mengalami gangguan, nanti saya akan coba upload dari kampus ya. Saya akan coba ke kampus, nanti diupload di kampus sehingga bisa ditonton ya, ditonton kembali gitu ya. Tapi saya belum bisa memotong-motong videonya, jadi saya upload sekaligus. Nanti kalau sudah punya software untuk motongnya, saya potong, saya ganti nanti ya. Oke, kita kuliah pada hari ini. Coba saya share mana nih? Sharingnya. Oke ya. Ini. Ya. Ini saya sebetulnya ini adalah bagian dari praktikum ya. Bagian dari praktikum. Tapi saya akan bagikan, kemudian nanti tugas praktikum nanti saya akan buat kelompok praktikum ya, jadi ini dikerjakan pakai kelompok. Kalian membuat video pembelajaran 3-5 menit ya, 3-5 menit. Jadi seperti ini kita akan bicarakan tentang bagaimana menghitung kadar air ya, menghitung kadar air. Dan ternyata dari tahun ke tahun ya masih banyak yang tidak bisa menghitung kadar air dengan baik gitu, khususnya mengkonversi dari basis basah ke basis kering. Nah, saya lihat ada beberapa kawan kalian yang bisa dengan cepat gitu ya, dengan cepat menghitung itu. Nah, pengetahuan itu kalian bagikan ya. Makanya ini debat berkelompok, saya akan coba buat kelompoknya 4-5 orang ya, dan nanti kalian buat video pembelajarannya. Jadi kita sharing, di-upload di YouTube, kita sharing nanti bagaimana caranya ya, sehingga kawan-kawan yang lain bisa belajar dengan baik ya. Nah, menghitung kadar air ya. Kadar air dapat ditentukan dua basis, yaitu basis basah dan basis kering. Basis basah adalah persentase massa air bahan yang dibagi dengan massa basah bahan ya. Nah, bahan itu kalau kita lihat bahan ya, khususnya bahan pertanian, itu suatu bahan selalu ada airnya ya, ada massa kering. Pak, yang ada lemaknya gimana? Ya itu dianggap kering ya, yang tidak ya, lemak, protein, karbohidrat itu dianggap semuanya kering ya, bahan kering. Yang airnya yang kita sebut basah ya. Nah, ada beberapa cara untuk mengukur kadar. Oh, ini ya, kita ada nggak ininya rumusnya? Oh, ada ya. Ada beberapa cara untuk mengukur ini. Pertama dengan gravimetri. Grafi itu gravitasi ya. Metri itu ukur. Yaitu dengan menimbang massa air dan bahan secara tidak langsung. Ya, kemudian kita keringkan, kemudian kita timbang lagi. Kemudian yang kedua adalah metode kimia, yaitu menggunakan zat kimia untuk mengikat air yang ada dalam bahan, dan kemudian yang metode titrasi menentukan jumlah air yang ada dalam bahan. Metode ini relatif bahannya mahal karena banyak menggunakan bahan kimia yang relatif mahal. Dan ini nanti kalian akan lihat gambarnya pada waktu video dan evaluasi pembelajaran yang cara kimia ini ya, yang cara kimia. Nah, ini alatnya namanya Kildal. Jadi ceritanya bahan itu kita giling, kita hancurin,
kemudian kita kasih bahan kimia. Nah, air yang ada dalam bahan itu akan bereaksi dengan bahan kimia. Ya, nah kemudian kita saring. Nah, larutan kimia yang bereaksi dengan air ini kita titrasi. Ya, nah jumlah titran yang kita gunakan itu setara dengan jumlah air yang ada di dalam yang diikat oleh bahan kimia. Kemudian spektrometri. Nah, ini menggunakan teknologi tinggi, NIR, MMR, tahanan atau kesan listrik dan sebagainya. Ya, metode ini mahal karena menggunakan sampel yang banyak, tetapi setelah satu kali persamaan standar ditemukan ukuran kadar dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Ya, tapi dengan kapasitas listrik ini sekarang sudah banyak alat dijual ini, ya, yang kapasitas listrik. Ini kapasitas atau tahanan listrik ya. Jadi air kan menghantar listrik. Semakin sedikit air, semakin susah bahan itu menghantar listrik. Dan ini dikorelasikan. Dan sekarang ini yang tahanan dan kapasitas listrik ini sudah banyak dijual di pasar. Bahkan kalian bisa beli di pusat-pusat pembelanjaan yang online itu ya, yang online. Jadi itu bisa di ini. Jadi yang tahanan kapasitas listrik ini relatif murah sekarang dan sudah distandarisasi. Ya, tinggal melihat apakah biji-bijian atau makanan atau apa gitu ya. Jadi bisa diperiksa oleh alat itu. Yang mahal itu NIR dan MMR ya. Nah, metode gravitometri biasanya dimulai dengan menimbang bahan dan sebenarnya dianggap masa awal atau masa bahan basah bahan dan sering ditulis sebagai MB ya, MB dengan subscript ya, subscript. Kemudian bahan dimasukkan ke oven vakum dengan suhu tertentu. Dapat dicari suhunya berapa Pak dalam standar yang berlaku misalnya atau ASAB standar ya. Nah, untuk biji-bijian yang digunakan untuk benih, nah ini menurut ASAB standar ya. Untuk benih yang bisa mau di ini lagi, suhu yang bisa dengar adalah 70 derajat. Kenapa Pak 70 derajat? Karena kalau lebih dari 70 mati ininya, benihnya ya. Selama 72 jam atau 3 hari. Ya. Sedangkan bila tidak untuk benih, ya cukup suhunya 105 derajat selama 24 jam. Ini dengan asumsi pengurangan massa bahannya itu setara dengan air yang menguap. Walaupun sebetulnya tidak sama, tidak betul ya. Yang paling betul itu adalah dengan metode kimia karena airnya langsung yang diikat. Jadi kalau gravimetri ini kira-kira atau setara ya, hampir sama. Nah, dapat juga dilakukan pada suhu 70 derajat selama waktu tertentu ditimbang beberapa kali ya. 24 jam besok timbang lagi, ditimbang lagi sampai tidak lagi terjadi perubahan massa. Ditimbang, besoknya timbang lagi sama masanya. Artinya sudah tercapai kesetimbangan. Nah, itu kita sebut sebagai massa. Massa yang tinggal itu massa bahan kering. Ya, massa bahan kering. Jadi massa yang sudah tidak bisa berubah massanya lagi, dikeringkan, itu kita sebut massa bahan kering. Ya. Kemudian penentuan waktu lama dalam oven distandarisasi menggunakan, ya ini ya, ini yang dalam pakai oven ini kita standarisasi menggunakan metode titrasi kimia. Berapa lama? Sama dengan hasil yang ditunjukkan dengan metode kimia. Ya, nah ini tadi sudah saya sebut ya. Nah ini rumusnya ya. Rumus ini nanti boleh kalian ini ya. Pada dasarnya yang basis basah itu massa basah dikurangi massa kering sesuai dengan basis basah dibagi massa basah ya dikali 100% ya. Nah, atau kita lihat di sini massa air dibagi massa air tambah massa bahan kering. Itu adalah kadar air basis basah ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kadar air basis basah tidak akan pernah ya, tidak akan pernah lebih dari 100%. Ya, kalau 100% artinya air semuanya. Air dalam gelas itu 100%. Ya. Semangka, saya pernah ngukur ya semangka ya, yang daging buahnya saja. Daging buahnya saja itu saya sudah pernah nyoba 95
iseng-iseng ya. Tapi mestinya distandarisasi lagi itu dengan menggunakan metode kimia tadi ya. Nah, kadar air ini tertutup ini ya, kadar air basis kering. Ya, kita perhatikan kadar basis air adalah massa air dibagi massa bahan kering. Atau kalau kita lihat ini MB dikurang MBK dibagi MBK kali 100%. Ya, atau ya, kalau jadi ini bisa lebih dari 100%. Bisa lebih besar dari 100%. Kenapa? Ya, contoh ya. Kalau tadi kita punya bahan kadar air basis basahnya 75% atau airnya 75 dari 100 gram, massa airnya 75 gram. Maka massa keringnya 25 gram. 75 bagi 25 kali 100% kan 300%. Ya. Kadar air basis basah dapat melebihi 100%. Nah, ini salah nih ya. Ini bukan basah nih ya. Jadi kering. Ini kok masih basah ini. Karena copy paste ke sebelah. Ya, basis kering ya, basis kering. Nah, jadi ini. Kalau misalnya kita punya 100 gram bahan ya. 100 gram bahan. Setelah kita masukkan di oven, massanya 40 gram. Bahan kering. Maka kadar air basis keringnya adalah ini bagi 60 gram, ini adalah H2O kan. Jadi 60 dibagi 40 kali 100% sama dengan 150% ya. Bedakan dengan kadar air basis basah. Kadar air basis basah itu sama dengan 60 dibagi 100 kan. 40 tambah 60 kali 100% sama dengan 60% ya. Nah, jadi kalau kita tanya, kalau kadar air, contoh ya, kadar air 100%, kadar air basis kering 100%. Apa artinya 100%? Ya, kadar air basis kering 100%, basis kering, ditanya berapa persen basis basah. Kita tahu kalau 100% ini 1 bagi 1. Ya enggak? Kali 100%. Ini airnya, ini bahan kering. Jadi kadar air basis basah, airnya 1 dibagi ini massa bahan keringnya 1 tambah bahan basahnya airnya 1 kan kali 100% sama dengan 50% basis basah ya. Jadi itu bisa dikonversi ya. Nah, kalau misalnya 40% basis basah, berapa persen basis kering? 40% basis basah itu sama dengan 4/100 kan? 40/100 sama dengan 40 bagi 60 tambah 40. Perhatikan ininya masih sama ya. Nah, jadi bahan keringnya berapa? Bahan keringnya kan 60. Jadi sama dengan basis keringnya 40 bagi bahan kering 60. Coret kali 100%. 2/3 ya. 2/3 itu 67,7. 67,7% basis
kering, ya. Itu. Jadi coba perhatikan. Nah, ini konversi seperti ini sering masih banyak kawan-kawan kalian percaya atau tidak yang mengalami kesulitan. Nah, ini ada contoh. Satu bahan bijian masa awalnya 10 ton atau 10.000 kilogram. Diambil sampel sebanyak 100 gram. Ya. Butiran kedelai kemudian masukkan dalam oven vakum yang mempunyai suhu 103 sampai lebih kurang plus minus 3 derajat selama 24 jam. Dan kemudian setelah itu massa butir kedelai timbang kembali dan dapatkan masanya 85 gram. Ini dari sampel ya. Tentukan kadar air kedelai tersebut dalam basis basah dan kering. Massa total air yang ada di kedelai dan massa bahan kering totalnya dari 10 ton. Jadi kita lihat ini massa bahan keringnya kita tulis dulu MBK 85 MBB 100. Jadi kadar air basis basah, kadar air basis basah, jumlah airnya berapa tuh? Ini kan selisihnya 15. 15 dibagi massa total kan? Kalau basis basah 100 kali 100% sama dengan 15%. Ya. Kadar air basis keringnya berapa? Massa air 15 dibagi massa bahan keringnya 8, 5 kali 100%. Berapa itu? 4 kali 5, 60, 75 ya. Kita pakai kalkulator. 15 bagi 85. Sama dengan 17,65. 17,65%. Perhatikan ya, ini 15, ini 17. Kadar air basis kering akan selalu lebih tinggi daripada kadar air basis basah. Nah, kemudian ditanya tadi berapa air ya, berapa kadar air kedelai dalam basis basah dan kering, massa total air yang ada. Jadi, setelah 15% nih air ya. Jadi kalau dari 10.000, 1.000 0,15 kali 10.000 sama 1.500 kilogram air. Massa bahan keringnya sisanya kan 8.500 kilogram. Ya. Nah, ini perhitungannya ya. Perhitungan yang seperti saya coret-coret tadi. Oke, kita lanjut. Nah, konversi kadar air basis basah dan kadar. Nah, ini kok KA ya. KA, kadar air basis kering. Ya. Nah, ini bisa kalian baca untuk kadar tersebut 20%. Berapa kadar air basis keringnya? Jadi 20 per 100 basis basah ini ya. Ini sama dengan 20 bagi 80 tambah 20. Perhatikan ini ya. Nah, ini selalu seperti ini kalau kadar air basis basah. Maka kita langsung tahu airnya berapa? 20 bagi 80 bahan kering. Jadi 1/4 25%. Ya. Atau sama juga kalau kita ketahui kadar air basis kering, ya, kadar air basis kering misalnya 40%, ya, 40% artinya 40 per 100 kan, karena kali 100% kan. Nah, ini kita lihat ini adalah bahan kering, MBK-nya kan. Jadi kalau kita mengkonversi basis basah itu sama dengan airnya berapa? 40 tetap. Tambah 100 tambah 40. Lihat ininya masih sama selalu. Ya, ini basis basah ya. Basis basah seperti kali 100%.
Itu sama dengan, ya, kita hitung pakai kalkulator, jadi 40 bagi 140. Dapat 28,6%. Ya, nah kalian nanti coba ya. Coba sendiri caranya bagaimana yang seperti itu. Ya. Nah, ini sudah kita bicarakan tadi ya. Nah, ini tambahan pengetahuan, jadi tugasnya apa? Tugas, nanti kelompoknya ya, tugas kelompok. Ya, membuat video pembelajaran perhitungan kadar air bahan basis basah dan kering serta konversi basis basah basah ke kering, ya, basis kering dan sebaliknya ini ya. Nah, ya. Nanti diberi contoh video antara 3 sampai 5 menit. Ya, ini kelompok. Nanti saya bagi kelompoknya ya. Jadi ini tugas kalian untuk minggu depan ya, dikumpulnya akhir minggu depan. Ya, jadi hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu waktunya. Ya, nanti saya kasih tautannya di e-learning. Oke. Nah, ini materi kita untuk kadar air. Oke, ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan? Maaf Pak, Uh, izin bertanya. Silakan. Ini soal tugas video tadi itu apakah harus menampilkan wajah atau hanya berupa tangan kita saja yang menunjukkan Uh, cara-caranya bagaimana mengerjakannya? Wajah dong, karena ini kan video supaya ada yang berfungsi sebagai dosen, ada yang berfungsi sebagai mahasiswa, ya, ada yang bertanya, namanya belajar, bertanya. Jadi ini kalau istilah dalam pembelajaran disebut collaborative learning. Jadi artinya belajar saling membantu. Jadi yang belajar itu tidak mesti selalu dengan dosen, ya. Jadi ini kolaboratif, artinya bekerja sama. Ada yang sudah cepat bisa bisa menyelesaikannya, ya yang lebih lambat dibantu, ya. Karena nanti kan saya punya nilai ya, ada nilai praktikum. Praktikum kita alihkan menjadi kalian buat video, ya. Itu yang saya, jadi apa sesuatu yang bisa bermanfaat. Praktikum itu sebetulnya apa? Praktikum adalah kegiatan, ya, praktis dari kuliah yang membantu mahasiswa lebih memahami konsep kuliah. Jadi oleh karena itu apa namanya, kalian ini, ya, kalian buat eh, pembelajaran ini tujuannya yaitu supaya eh, mahasiswa bisa mengerti, gitu kan, mahasiswa bisa mengerti dan paham akan apa yang dipelajari, gitu ya. Itu yang tujuannya. Ya, ada lagi? Bagus pertanyaannya, bagus sekali. Ada lagi?
Ada? Ada? Halo? Ada? Ya. Ya, kalau enggak kita pindah ke materi lain ya. Izin bertanya Pak, Ya. untuk yang video tadi itu berarti dalam bentuk daring Pak ya, nggak secara langsung. Oh iya, jadi kalian rekam, nanti di-upload ke YouTube. Nanti yang diberikan ke saya hanya tautannya aja. Iya kan? Jadi Iya Pak. nggak berat. Nah, jadi kalian nggak ngirim yang berat. Kalian itu di-upload di ininya, di apa namanya? Di-upload di YouTube ya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Untuk penguploadan itu setiap mahasiswa Enggak, mengupload yang satu kelompok. Kelompok. satu, Pak ya? Iya, satu kelompok satu. Ya, Makanya, nilainya juga nilai kelompok. Makanya nanti saya akan buat ini. Kenapa ditunda ini sampai ini apa namanya? Kan ada masa KPRS ya. Nah, ini kan sekarang nggak ada yang keluar masuk. Dulu pengalaman saya buatnya lebih awal. Wah, repot saya. Apa ada yang keluar dia KPRS? Oh, ini ada yang masuk. Repot. Kalau sekarang kan sudah bisa karena ini sudah fix jumlah mahasiswanya ya. baik, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau enggak, tak simpan dulu ini supaya coret-coretannya kalian bisa pakai. Ini sudah kuliah, kasih tanda. Oke, kemudian aliran udara pengering. Ini aja dulu ya. Oke. Oke. Oke, kita akan ini kan satu lagi, kemudian setelah itu kita selesai. Tadi. Ya. Nah, ini adalah pengantar tentang pengeringan ya. Pengeringan, supaya kalian paham saja. Sebetulnya ini materi yang saya buat ini bukan untuk teknik pertanian, karena asumsinya kalian sudah paham. Tapi karena ternyata berbasis yang lalu ya, banyak yang belum paham, jadi saya berikan ini supaya lebih paham. Ya. Nah ini kalau kita contoh ini gabah ya, pengeringan gabah. Ini saya ambil fotonya waktu dulu ada kelas field trip ya. Field trip udah lama sekali ini. Udah lama.
lebih dari 20 tahun yang lalu rasanya. Angkatannya Bu Pita ya, Puspita. Terus Bu Puspita ambil kelas. Jadi kita waktu itu ada field trip, saya sedang rajin, masih muda. Kita ke Telang, ya, ke jalur sana, jalan-jalan. Di situ ada UPGB Gabah punya bulog ya. Mereka punya alat yang modern, dan ini contoh bagaimana orang di kampung di sana mengeringkan gabah ya. Nah, ada satu masalah di sana di lahan pasang surut, yaitu lahan itu baru bisa ditanam atau rawa lebak ya. Rawa lebak kalau ditanamnya itu adalah musim kemarau. Kenapa musim kemarau? Karena biasanya kan padi musim hujan. Ya, ini agak terbalik. Kenapa terbalik? Karena pada waktu musim kemarau, lebaknya kering. Jadi karena lebaknya kering, bisa ditanami. Dan panennya pada waktu mendekati musim hujan. Sehingga pada waktu musim hujan, mereka terpaksa ngeringkannya susah kan? Begitu ada matahari, ditabur di luar. Nah ini ya, ini untuk sedikit si Bapak ini. Tapi ada tempat lain, seluruh lantai ini penuh dengan gabah. Ya, penuh dengan gabah. Bahkan orang pun jalan di atas ininya nih, di atas jalan sambil menginjak gabah ya. Nah ini contoh di kalau salah daerah Pagaralam ini ya, orang jemur kopi masih lumayan di trotoar. Bahkan ada yang dijemur di atas trotoar, di atas jalan ya. Kadang-kadang dilindas mobil ya, apa boleh buat ya. Nah ada yang saya ambil gambar juga di yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini menggunakan energi matahari. Ini ada rak, ditaruh di rak, ini matahari dikeliling. Kemudian uap air yang menguap ini ada kipas ya. Kipas ini ditiup oleh angin. Jadi karena adanya pergerakan udara dari bawah, dia berputar. Berputar mengeluarkan uap air yang ada di dalam bahan ya. Ini ada yang salah, ini pohon ini mestinya dipotong juga ya. Potong supaya ini ya. Ini ada rak, kelihatan rak ya. Rak ini udara matahari panas nguap. Jadi kalau hujan tidak begitu masalah ya. Nah, alat pengering yang banyak digunakan orang di pedesaan Indonesia, ini di Indonesia ya, atau Asia Tenggara, adalah yang disebut dengan alat pengering lantai datar, flat bed. Ya. Ini kosong, waktu kosong. Ini waktu isi. Ya. Ini di jalur sana waktu itu ya. Jalur ini kotak, kemudian di tengahnya ini dikasih lantai, ya, kasih lantai, dan lantai ini ditutup dengan plat yang diberi lubang-lubang. Kemudian tentu dikasih rangka supaya tidak lendot ya, tidak melendut ke bawah. Ya, ada rangkanya yang juga mengganggu ya. Dan di bagian bawah ini ditiupkan udara panas ditiupkan dari bawah. Udara panas akan melewati bahan naik ke atas. Ya, dan udara panas ini akan memanaskan bahan, meningkatkan tekanan uap air bahan ya. Dan uap air bahan yang ada di dalam bahan akan keluar, masuk ke udara, terdifusi ke udara panas, dan dibawa oleh udara panas ke atas. Ya. Nah, kelemahan utama dari alat ini seperti ini bagus, mudah dibuat. Ya. Orang lokal bisa buat. Kelemahan utamanya adalah yang paling kering duluan adalah bagian bawah. Ya, bagian atas kurang lambat ya. Nah, ini si Bapak ini dia mengeringkan gabah, ini dibalik. Jadi masuk karung, nanti dibalik, diaduk, masukin lagi. Ya. Nah, ini pakai bahan bakar. Dulu waktu itu kita ke sana masih pakai minyak tanah. Sekarang katanya pakai solar. Ini ada kipas. Di depan kipas itu ada kompor. Ya, itu dinyalakan, ini diputar oleh motor diesel. Ya, motor diesel. Ya, ini kipasnya perlu kuat meniup ini karena kalau tidak kuat, udaranya tidak naik ke atas. Kalau udara dari bawah tidak naik ke atas, itu tidak bisa kering. Bagaimana kita tahu supaya udara itu sudah lewat atau tidak? Kita ambil kertas, kita robek kecil-kecil, ditaruh di atas permukaan ini. Kalau kertasnya itu ikut terbang, artinya udara yang kita tiup dari bawah sudah bisa melewati gabah dan keluar. Tentu ada caranya nanti menghitung ya, yang sebetulnya kita akan pelajari, tapi nanti kita akan pelajari di ini aja,
di yang kuliah dan evaluasi pembelajaran ya. Nanti saya akan coba kalau bisa isi suara di situ ya. Nah, ini yang saya bilang yang punya bulog ya, punya bulog ini orang-orang itu jual gabah ke bulog. Kalau belum kering dikeringkan dulu oleh bulog. Atau kalau gabah bulog belum kering. Ini ya, ini tempat apa namanya? Menampungnya. Di sini ada tangga, di ini ya, di sini dituang, kemudian dinaikkan pakai conveyor, naik ke atas, dituang ke sini, kemudian masuk ke bawah sini, kemudian diangkat, ditaruh sini, kemudian ditiup dari bawah, ya, ditiup dari bawah, tapi caranya tidak seperti tumpukan, tapi disebarkan. Jadi udara lewat, pada waktu udara lewat, ditaburkan si gabahnya. Jadi gabahnya itu terlempar di bagian bawah sini, ditarik lagi, diputar, disirkulasikan. Ya, demikian seterusnya. Jadi udaranya jalan dan ini, ya. Jadi pada waktu itu kita ke sana sudah dikatakan masih pakai celana panjang. Kenapa? Karena setiap mahasiswa pun mahasiswi bisa naik, lihat lewat tangga ini. Ya, Adobe yang pakai rok panjang. Nah, ya, cowoknya disuruh geser jauh-jauh, ya. Nah, naik dia lihat ke sini ya pada waktu itu. Nah, ada yang ini tipe Vietnam. Vietnam ini ya sederhana, ya dia niupnya dari atas kipasnya. Ini lantai dikasih terpal, kemudian ini dikasih kawat ayam. Kawat ayam ini di dalamnya dikelapisi ini apa namanya? Karung yang lubang-lubang. Karung lubang-lubangnya untuk bawang, tapi lebih rapat ya. Lebih rapat, itu ditaruh terus diisi gabah. Ya, diisi gabah, kemudian udaranya tiup, kemudian ke kiri kanan ini ada pipa ya, pipa ke bawah, akan bertiup, udaranya keluar ke kiri dan ke kanan. Ya, kelemahannya ini ya, ini energinya masih energi listrik. Ya, kelemahannya apa? Tidak selalu ada listrik di pedesaan. Ya, nah jadi waktu itu saya mengusulkan kalau gitu kita buat seperti ini. Kita buat ini taruh di meja, ya dari bawah kita pasang pipa. Ya, bisa sumber panasnya bisa dari pembakaran sekam, ini seperti tungku sekam ya. Kita bakar, kita tiup ya, bisa biomasa lain yang bisa juga kita gunakan untuk ini ya. Ada lagi tadi yang seperti saya katakan, kalau tipe lantai datar itu ya susah ya, kebutuhan udaranya tinggi. Jadi kita ganti dengan tipe seperti ini, tipe corong. Ini kita kasih gabah, kita tiup dari bawah. Kita tiup dari bawah, dia ngapung, apa namanya, si gabahnya naik, kemudian di sini kita kasih jaring-jaring supaya nggak keluar. Dia balik lagi ke sini, berputar. Ya, gabahnya berputar, bersirkulasi. Ya, nah, bersirkulasi turun naik. Jadi kalau kalian ke Indralaya sekarang, ini alat ini masih ada di lab biosistem ya. Ini dulu kakak kelas kalian yang skripsinya sekarang udah jadi manajer dia di perusahaan batubara ya. Nah, jadi ini yang basah masuk sini dan ini akan turun ditiup lagi, demikian seterusnya. Jadi ini ya. Nah, ini alat ini ada ya, kalau kalian lihat di sana ya, mungkin ini kipasnya sama motornya sudah ada yang minjam ya. Nah, ini ternyata kurang efisien. Jadi bagaimana cara efisiennya? Kita kasih di sini, kita kasih conveyor skrup. Jadi supaya tidak terlampau besar kebutuhan udara, kita skrup, kita putar untuk bersirkulasi dari bawah ke atas. Jadi dia tetap bersirkulasi. Ini pada waktu itu kapasitas 30 kg gabah. Jadi ada dua mahasiswa, yang satu pakai udara, yang satu pakai conveyor. Ya. Kalau ada yang mau pakai masih bisa itu di Indralaya ya. Nah, ini adalah tipe tumpukan tadi juga, tapi skala besar. Ya. Nah, ini apa namanya, kipas, ini heater, ini duct, ini bawah ya, ini sebut bawahnya, ini tempat udara ini disebut plenum ya, ditiup dari bawah dia naik ke atas ya. Kalau ditumpuk tinggi gini maka pengeringannya itu akan berjalan secara perlahan. Jadi zona pengeringan ini adalah apa? Zona di mana terjadi pengeringan
Ya, di bawah sini sudah kering, di atas sini masih basah, di bawah zona pengeringan ini yang bagian bawah hampir kering. Ya, hampir kering atau hampir mencapai kadar air setimbang. Di atas zona ini masih seperti basah. Jadi tempatnya ini, jarak ini kita sebut zona pengeringan. Nanti kita akan hitung-hitung bagaimana menghitung di mana zona pengeringan, ya, berapa cepat dia bergerak, ya. Nah, ini rumusnya menghitung tadi yang tumpukan, ya. Ini ada Q adalah debit dikali 60. Biasanya kalau Q-nya ini dalam per menit, ya. Kalau satuan Inggris per menit, maka dikali 60 supaya jadi per jam. Kalau per detik, ya bukan 6 kali 60 kali 3.600. Dan kemudian dibagi dengan volume spesifik, ya. Di bawahnya ada volume spesifik, ya. Dikali CA. CA ini panas spesifik udara, ya, air. Tadi sudah kita lihat pada pelajaran minggu lalu, CA untuk udara ini adalah 1 kJ per kilogram. TA suhu bola kering. TG adalah suhu bola basah. TG ini adalah suhu di gabah, di grain. Ya, suhu yang ada di grain itu, di bahan itu sama dengan suhu bola basah, karena kita tahu proses pengeringan terjadi mengikuti garis bola basah. T adalah waktu pengeringan. Kemudian ini adalah HFG. HFG ini adalah panas laten penguapan. Kemudian ada DM, dry matter, bahan kering tadi, ya, berapa bahan keringnya. Jadi kalau tadi 1 ton 20%, ada sekitar 8.000 kg bahan kering. MO adalah kadar air awal basis kering. Ya, ingat, ya, kadar air basis kering kalau 20%, basis keringnya 25%. Dikurangi ME. ME ini adalah kadar air setimbang. E-nya equilibrium. Nanti kita akan bicarakan secara rinci pada waktu kita membicarakan kadar air setimbang. Kemudian ada waktu T setengah. T setengah adalah waktu untuk bagian tengah dari zona pengeringan, ya, mencapai setengah dari rasio kadar air, ya. Nah, ini satuannya satuan Inggris, ya. Ini kadar air awal, ya, dalam basis basah. Ini suhu dalam basis kering. Nah, ini sudah saya tulis di sebelahnya, ya, waktu itu. Suhu ininya apa namanya, suhu derajat Celciusnya. Pak, kalau 70 mana? 70 derajat Fahrenheit, ya, diantaranya, ya, diantaranya. Jadi ini bisa berlaku, kebetulan ini untuk jagung pipil, tapi data ini juga bisa kita gunakan untuk biji-bijian lain, gabah, kacang hijau, kedelai, dan seterusnya, ya. Dan ini sudah lama sekali data ini, ya, tahun 72, ya. Orang tua kalian mungkin belum lahir, ya. Ini adalah grafik, ya, moisture ratio. Nanti kita akan lihat apa itu moisture ratio, ya. Dari moisture ratio untuk T setengah untuk mencapai, contoh ini, ya, ininya ini setengah. Yang mana setengah ini? Yang lapis ke-8. Lapis ke-8 ini sampai setengah. Ini time unitnya ada 8 Y, ya. Nanti kita akan bicarakan secara rinci lagi pada kelas yang mendatang, ya. Ini MR, ya, MR itu kita akan bicarakan juga secara rinci. Nanti ini contoh, ya, berlapis, ya, berlapis dari lapis 1 0, sebab 0 ini setengah lapisan. Kemudian ini lapis 1 sampai 8, lapis 9, 10 dan seterusnya, ya. Dan ada lagi orang mengatakan, wah, sudah susah itu, Pak. Oke, betul. Susah, oleh karena itu gabah itu atau bijian itu di bagian bawah dipasang conveyor. Pasang conveyor, ditarik seperti ini, dimasukkan, kemudian ditaruh lagi dari atas. Ya, ini lantainya berlubang-lubang, ini ada ruangan, rongga ini tiup udara, setipis, ini turun ke bawah, ditarik lagi ke atas, ya. Atau seperti ini pada yang dilakukan pada waktu kakak kelas kalian melaksanakan penelitian dengan yang tadi alat di lab biosistem itu, ya. Nah, ada juga yang skala besar ini, ya. Skala besar, jadi tidak lagi menggunakan lantai datar, karena lantai datar itu perlu energi yang besar sekali untuk meniupkan, tetapi ini ditiupkan
Ya, ini udara ditiupkan dari kiri ke kanan sehingga tidak terlampau besar udaranya ini seperti ini ya. Ini ada apa? Ada pemanas, panas. Ini yang dingin, udara dingin masuk dari sini, masuk ya, panasnya niup ke kiri dan ke kanan, kiri dan ke kanan. Ya, pada waktu dia mau keluar, ini ada udara disedot oleh kipas ini untuk supaya masuk. Jadi terjadi proses pendinginan dan di paling bawah dipasang conveyor screw untuk menarik, dinaikkan lagi ke atas dan diturunkan. Ya, atau seperti ini juga ya, seperti ini bisa dibuat ya. Ini panas-panas, ini ada kipas khusus untuk meniupkan udara dingin supaya bijian yang kita gunakan tadi ya, dia mendapat pendinginan, tidak selalu panas. Kenapa? Karena seperti beras itu mesti hati-hati, karena kalau dipaksa panas tinggi terus ya, maka bijian tadi seberas bisa terjadi regangan, bagian luarnya kering, bagian bawahnya basah, ketarik dia dan menjadi retak. Kalau retak pada waktu digiling menjadi basah ya. Atau seperti ini yang portable ya, ini ditarik, bisa ditarik, ini ya portable. Lihat ini pakai conveyor screw, ditarik ke atas, diturunkan lagi ya. Kemudian di sini ada kipas, ini kipas ya, dimasukkan ke sini supaya meniup udara panas. Ya, bisa juga dengan seperti ini ya. Ini dengan lantai berjalan, ini conveyor jalan ya, dari bawah ditiup udara panas ya. Nah, udara panas, ini bahan ditaruh ya. Nah, ini conveyor ya, ini masuk, ini udara panas, ini ada udara ke atas, ini udara ke bawah ya, ini ada udara dingin. Jadi ini supaya tidak terlampau panas ya, jadi banyak, jadi tidak selalu menggunakan tadi lantai, bukan lantai, ini alat pengering yang lain ya, ini alat pengering tipe scrub, tapi ini untuk cairan ya, cairan. Jadi kalau dulu orang buat susu bubuk seperti ini ada drumnya dikasih cairan, lengket di cairan, kemudian dikeringkan, drumnya panas, kemudian dikikis, ya dikikis. Nah ini contohnya ya. Nah itu untuk dasar kita bagaimana orang mengeringkan bahan ya. Nah ada pertanyaan sampai di sini. Nanti baru kita lanjut ke perhitungan dan sebagainya. Ada? Ada? Halo? Oke, kalau tidak ada, tadi saya sudah rekam kehadiran, ya ada 47 orang dari 70, ya tidak masalah, ya. Nanti ini rekamannya saya akan taruh di YouTube ya, dari YouTube supaya bisa ditonton ulang. Oke, ada lagi pertanyaan? Tapi nanti kuliah dan evaluasi ada juga ya, yang mulai pakai ada perhitungan-perhitungan. Nanti saya akan kasih contoh supaya lebih mudah dipahami. Oke, ada? Ali Usman, ada pertanyaan? Coba. Ya, oke. Ada Ali? Cukup, Pak. Tidak ada, Pak. Oke ya. Oke, demikian kuliah kita untuk hari ini. Nanti yang perhitungannya akan kita buat di kuliah dan evaluasi pembelajaran, akan diberi contoh dulu sebelum kalian mengerjakannya. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Selamat Pak. siang, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Andrew.